Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat yang tiada terhingga, dan itu tidak pernah terluput walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang waktu Isya, kita bersabar sejenak mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari, mengingatkan yang lupa, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, 14 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Mei 2025 Masehi. Jadi alhamdulillah kita berada di salah satu bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah, yang mana bulan haram itu 4 bulan, minha arba'atun hurum. Di antaranya sekarang kita berada di bulan tersebut, alhamdulillah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah satu, yakni di bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan ini sudah dimuliakan oleh orang-orang terdahulu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di bulan haram ini mereka tidak melakukan peperangan. Tidak ada mereka melakukan peperangan karena untuk memuliakan bulan ini. Di antara tujuannya juga yaitu mudahnya atau amannya orang untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Karena syariat ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan Zulqa'dah dari penjuru Jazirah Arab, mereka mulai melakukan safar, dan kembali di bulan Al-Muharram itu dalam keadaan aman. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim bahwasanya hendaklah dijadikan Mekah itu baladan aminah, negeri yang aman. Salah satunya untuk orang melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan alhamdulillah untuk Kota Pekanbaru di tanggal 3, 4, 6 Mei yang lalu, alhamdulillah calon jemaah haji telah berangkat. Terakhir kloter 16 untuk Kota Pekanbaru. Mungkin di antara kita ada yang mengantarkan kerabat, saudara-saudari, tetangga, jemaah yang berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah. Dan itu adalah suatu keistimewaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan mereka untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan kita di masjid ini terdiri dari 3 keadaan. Yang pertama, alhamdulillah, mungkin di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan ibadah haji, alhamdulillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sekarang 1 bulan yang lalu ada yang mendaftar, Ustaz, 30 tahun lebih Ustaz antriannya, bagi yang reguler. Bagi yang memiliki harta yang lebih mungkin agak cepat dengan visa
ONH plus haji khusus atau yang tanpa antri, haji furoda. Ada yang jamaah yang bertanya, berapa tuh haji furoda, Ustaz? Ya sekitar 25.000 atau 27.000 US. US apa, Ustaz? Dolar. Jadi kalau sekarang kursnya lebih kurang 16 atau 17.000, kalilah. Kali 25.000 atau 27.000, sekitar 450-an lah. Nah, itu dia biayanya. Tapi tidak antri. Itu bagi yang Allah lebihkan. Tapi tidak seberapa. Kalau orang uangnya miliaran itu tidak seberapa. Sementara keutamaannya, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu, terpenuhi syarat-syaratnya semuanya, kemudian dia tidak melakukan perkataan kotor di perjalanan selama musim haji, tidak berkata rafats, tidak berbuat fusuk dan tidak berjidal, maka berbahagialah. Itu salah satu di antara haji yang mabrur. Dan ketika kembali ke tanah air, alhamdulillah meningkat ibadahnya daripada sebelum berangkat haji. Jadi tandanya seseorang itu dikatakan oleh para ulama, di antara diterimanya tanda ini ciri diterimanya amalan seseorang, misalnya di bulan Ramadan, musim haji, umroh dan seterusnya, itu setelah amalan itu lebih semangat lagi, lebih giat lagi, tidak bermalas-malasan. Yang biasanya menunggu azan, sekarang sebelum azan sudah berada di saf-saf kaum muslimin. Nah, itu diantara tandanya. Yang biasanya malas, sekarang lebih giat untuk melakukan ibadah. Terutama bagi yang kita yang sudah sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu tidak ada lagi yang mau dikejar dari dunia yang fana ini. Ulama-ulama terdahulu umur-umur seperti itulah mereka yang lebih giat beribadah. Lalu ditanyakan kepada mereka, kenapa ya imam, ya syekh, engkau sudah tua renta tetapi mengalahkan kami orang pemuda ini? Karena kita itu ibarat kuda pacu. Kuda pacu kalau sudah nampak garis finish, itu semakin kencang larinya. Begitu juga orang-orang saleh yang menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika di usia senja semakin giat. Ya kalau sakit tuh udah sehat-sehat orang tua tuh, karena pinggang sakit, rematik kambuh, itu udah sehat-sehat orang tua itu. Memang seperti itulah keadaan kalau sudah di atas 50, sudah di atas 60. Cuman kita diminta bagaimana akhir kehidupan tersebut ditutup dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Itu tentunya bagi kita yang ingin lepas dari dunia ini, meninggalkan dunia ini dengan keadaan tersebut. Taib. Adapun yang kedua, keadaan kita adalah orang yang menunggu daftar antrian haji. Mungkin beberapa tahun lagi insyaallah, mungkin yang mendaftar 2013, 2014, karena yang kemarin kita tanya tahun berapa daftarnya Pak, Bu, rata-rata di tahun 2012 yang sekarang ini. Nah, mungkin bersabar, dan mungkin di antara kita juga belum mendaftar sama sekali. Maka diusahakan, ini salah satu tips atau apalah bagi mungkin sebagian kita yang ada terniat, tidak usahlah beli rumah dulu, tidak usah beli mobil-mobil mewah, ada uang 25 juta, daftarlah haji, karena antriannya lama. Jadi sambil menunggu antrian tersebut, nanti insya Allah ada aja uang itu. Allah yang beri, Allah yang akan mudahkan. Kebanyakan orang awalnya beli rumah dulu, jadi sudah umur 50 baru mendaftar haji. Jauh kira Ustaz, di Bali apa itu Ustaz? Jauh 3 kilo. Itulah. Karena haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang ekstra. Fisik, karena kalau di Armina, Arafah, Mina dan Muzdalifah itu jaraknya jauh-jauh. Dari tenda, apalagi reguler, itu jauh. Pulang balik itu bisa 5 kilo atau 6 kilo. Jadi butuh fisik yang kuat. Jadi diusahakan
berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Allah Maha Kaya. Allah tu Ghani, Maha Kaya, maka mintalah kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian bagi kita yang di sini yang tahun ini tidak dipanggil oleh Allah untuk menjadi duyufur Rahman, ada satu ibadah lagi yaitu udhiyah. Itu ibadah kurban. Ibadah kurban, maka segeralah mendaftar, jangan di terakhir-terakhir. Kasihan kita panitianya, ya Pak Salman. Ya kata Pak Salman. Udah terakhir-terakhir, udah menjelang Idul Adha, akhirnya enggak bisa lagi kambing, enggak, saya mau sapi. Seharusnya udah terakhir kambing lagi kan, enggak ada yang 7 bagian karena untuk satu orang itu satu kambing atau domba kibas. Adapun untuk sapi, lembu, kerbau itu 7 bagian untuk bisa 7 orang patungan. Adapun onta itu untuk 10 orang. Jadi diniatkan, bukanlah darah atau daging itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnat taqwa minkum. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita. Ketika Allah memerintahkan suatu syariat, kita tunaikan perintah tersebut, itu adalah bukti ketakwaan. Apabila Allah melarang segala sesuatu, maka kita jauhkan, kita tinggalkan, itu adalah diantara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit muqaddimah, mudah-mudahan di bulan-bulan haram ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, terutama di bulan Zulhijjah ada keutamaan lain, 10 awal bulan Zulhijjah itu ada keutamaan lagi. Selain nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pelajaran kita, insyaallah kita memasuki hadis yang ke-30, pembahasan Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah, penyejuk hati. Ini tentang pahala niat baik. Hadis yang kita bahas insyaallah adalah tentang pahala niat baik. Hadis tersebut berbunyi an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini namanya adalah Abdullah bin Qais. Nama asli beliau Abdullah bin Qais, tetapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ar adalah sebuah suku, salah satu kabilah di negeri Yaman. Jadi beliau adalah sahabat yang berasal dari Yaman. Pernah kita berjumpa di salah satu entah tahun 2022 atau 2023, ketika itu di Masjidil Haram berjumpa dengan orang Yaman. Yang orang Yaman itu pernah bertanya, apakah dari Indonesia ada yang dari sahabat Nabi? Itu tersenyum, sahabat Nabi, la adri, istilahnya tidak tahu. Lalu mereka membanggakan bahwasanya dari Yaman itu ada sahabat, salah seorangnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ulama-ulama terkenal seperti Abdul Razak As-San'ani, Al-Syauqani dan seterusnya, ada ulama-ulama dari Yaman. Ya, karena mereka tidak jauh jaraknya dari Arab Saudi, jadi mudah bagi mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang alhamdulillah sebagian dari kaum muslimin, putra-putri kaum muslimin, sebagian ada yang menimba ilmu ke negeri Yaman. Sampai sekarang ini, meskipun konflik perang saudara, tetapi masih ada putra-putri kaum muslimin yang belajar di sana. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul 'abdu, jika seseorang hamba itu sakit, au safara, atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, dituliskan untuknya seperti apa yang biasa ia lakukan dalam keadaan mukim dan sehat. Ini hadis yang sangat agung, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di hadis ini 2 keadaan, yaitu ketika seseorang di antara hamba Allah, kita semuanya sakit, atau kita dalam kondisi yang lain dalam keadaan safar. Mungkin sebagian ibadah yang biasa kita lakukan ketika sehat dan ketika kita mukim itu tidak bisa kita lakukan. Maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Kata Nabi SAW, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihah, akan tetapi tetap dicatat
yang biasa kita lakukan ketika di hari-hari yang biasa yang kita sehat dan biasa kita mukim tidak safar, itu tetap dicatat. Misalnya kita rutin sholat sunat duha misalnya, itu ketika sakit tidak bisa lagi. Jangankan untuk sholat sunat, Ustaz, sholat wajib saja sudah susah. Begitu juga safar, jangankan untuk sholat sunat, Ustaz, sedangkan untuk sholat wajib saja bisa dijamak, bisa dikosor. Akan tetapi keadaan seperti itu tetap dicatat pahalanya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Niat baik saja itu sudah dicatat merupakan kebaikan, dapat pahalanya. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu di bab yang pertama. Dan ini juga kita sudah mempelajari di awal-awal dahulu di hadis yang pertama, hadis dari Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi ini berkaitan, dan di Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan riwayat sahabat yang tetap mendapatkan pahala jihad. Sementara mereka hanya duduk-duduk di Madinah, tidak ikut berperang. Ini adalah di antara mereka adalah orang yang tua, orang yang lemah, orang yang tidak mempunyai senjata perang, yang tidak bisa untuk melakukan peperangan, atau anak kecil yang belum diizinkan oleh Nabi SAW untuk berperang. Mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana pasukan kaum muslimin. Meskipun mereka tidak melewati lembah, menuruni lembah, mendaki pegunungan, perbukitan, berbatuan, tetapi mendapatkan pahalanya. Karena niat mereka ketika ada seruan jihad ingin sekali berangkat. Tetapi mereka diantaranya mustad'ifin, orang yang lemah, tidak bisa untuk berperang, tidak bisa memanggul senjata. Kemudian diantara mereka juga sudah tidak memiliki peralatan perang, tidak ada senjata perang, tidak bisa, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Tidak ada baju perang, tidak ada tombak, tidak ada pedangnya, tidak boleh. Tidak ada ada yang lagi anak-anak yang remaja tetapi belum balik, itu tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan sembarangan yang pergi jihad di jalan Allah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kata Nabi SAW, mereka mendapatkan pahalanya karena mereka di dalam hati mereka ketika tidak boleh sama Nabi, kembali dalam keadaan bercucuran air mata. Jadi ketika tidak boleh, kata Nabi kan, ketika dia membalikkan wajahnya kembali ke rumahnya dengan bercucuran air mata. Apa kata mereka? Orang berangkat dengan meraih pahala yang besar, sementara kita tidak. Nah, ini dia kenapa mereka mendapatkan pahala tersebut. Dan ini salah satu hadis ini juga menyebutkan bagaimana indahnya agama ini, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cakupan dalam yang bisa diambil dalam hadis ini. Maka kita akan sedikit menyinggung, akan memahami bagaimana dalam kondisi sakit tersebut, apa hikmah di balik sakit tersebut, supaya kita tidak mengeluh, supaya kita tidak merintih. Kan kalau sakit itu, apalagi datang pula orang melihat, udah keluar air mata dan seterusnya. Ada beberapa hadis Nabi, insyaallah akan kita bawakan bagaimana hikmah adanya sakit tersebut bagi seorang hamba. Yang pertama diantaranya, yaitu sesungguhnya sakit itu merupakan penebus dosa dan menghapus segala kesalahan. Itu dia hikmah adanya sakit bagi seseorang, yaitu penebus dosa dan penghapus kesalahan. Hadis dari Jabir, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya ada ma yamradu mu'minun wala mu'minatun. Tidaklah seorang yang sakit, baik dia seorang
mukmin atau mukminah, wala muslimun wala muslimatun, dan dia muslim dan seorang muslimah, illa hatallahu bidzalika khataya kama tanhatul waraqatu minasyajar. Jadi ini kata Nabi SAW, bahwasanya Allah akan hapus kesalahannya sebagaimana Allah menggugurkan, makanya berguguran daun-daunan di pepohonan, seperti itu. Jadi berguguran juga kesalahan kita. Bagaimana daun-daun yang kering berguguran, begitu juga orang yang sakit akan berguguran, terhapus juga dosa-dosanya dan kesalahannya. Jadi semuanya sakit. Yang mana sakitnya, Ustaz? Apa yang parah di ICU, high ICU atau yang lainnya? Semua sakit. Karena di sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW sakit yang parah, enggak. Semua sakit. Sakit gigi, ya. Sakit kepala, ya. Sakit hati, ya juga. Yang penting sakit di sini. Nah, jadi semua sakit. Bukan harus sakit parah yang diopname, enggak. Semua sakit itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, di antara hikmahnya ada sakit tersebut, sesungguhnya sakit akan mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yushaku syauqatun fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Ini dia. Tidaklah seorang mukmin itu dia mendapatkan sesuatu sakit yang memberatkannya, melainkan ditetapkan baginya diangkat derajatnya. Kemudian juga dihapus kesalahannya. Ini baru dua nih, sudah tertarik kita kan. Kalau begitu encak sakit juga Ustaz. Jadi ada, bukan diminta. Ini tujuannya ada di balik itu, Allah menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Jadi kalau kita mengetahui hal tersebut, maka tidak ada mengeluh kita. Allah memberikan ini supaya nanti berhadapan ketika dibangkitkan oleh Allah, kita berhadapan dengan Allah tanpa ada dosa. Nah, itu harus seperti itu kita memahami ketika dicoba dengan sakit. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya penyakit merupakan sebab untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Nah, ini dia. Nah, jadi sakit, orang yang diberikan, ditakdirkan sakit, apalagi sakit yang menahun, apalagi sakit yang parah, itu akan mencapai kedudukan yang tinggi. Hadis dari Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan dia mengatakan, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Innar rajula la yakuna lahu indallahi manzilata fama yal'ahuha bi'amalihi fiha yazadullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablahuha. Jadi makna hadis ini bahwasanya apabila seseorang itu dia ingin mendapatkan kedudukan dari sisi Allah, jadi Allah menginginkan kedudukan baginya, Allah berikan dia sakit itu. Allah jadikan dia sakit, dengan itu maka dengan ujian tersebut maka itu akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga. Lalu yang keempat, sakit merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Jadi ketika sakit itu jangan kita sampai bersuuzon kepada Allah, lalu kita berprasangka buruk yang lainnya, ini berarti Allah murka pada kita. Tidak, malahan sebaliknya, Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang ditimpa sakit. Hadis dari Suhaib bin Sinan, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li imrin mukmin, sungguh ajaib, sungguh aneh perihal orang mukmin. Apa perihalnya? Inna amrahu kulluhu lahu khair.
kata Nabi SAW. Setiap urusan orang mukmin itu, orang beriman itu baik, setiap urusannya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan didapat kecuali orang mukmin, orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. In asabathu syarra syakar, apabila dia ditimpa sesuatu kelapangan, maka dia bersyukur. Apabila ada kelapangan, dia bersyukur, fakana khairallah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabar, apabila ditimpa sesuatu yang tidak disukai, kesempitan, maka dia bersabar, fakana khairallah, dan itu juga baik. Jadi apapun kondisi seorang yang beriman itu baik, syaratnya beriman. Jadi apapun, mau dia keadaan sempit itu baik baginya, mau dia dalam keadaan lapang itu baik baginya. Jadi keadaan yang susah tadi itu harus bersabar, baru itu kebaikan baginya. Dan apabila ada kelapangan dia bersyukur. Dan apapun yang didapatnya dari kelapangan, kesuksesan yang diraihnya bukanlah jerih letih usahanya semata, tetapi Allah yang memudahkan. Contoh, dia mudah melakukan ibadah, ini pertolongan Allah. Karena saya meminta kepada Allah, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Meminta bantuan kepada Allah agar senantiasa mengingat Allah, agar senantiasa ibadah itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menganggap dirinya itu hebat atau menganggap dialah karena dia Allah cinta lalu Allah pilih, tidak. Kemudian mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya berhasil misalnya dalam menempuh studi pendidikan misalnya, ada yang S1, S2, S3 misalnya. Itu dia mengatakan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap kita sandarkan kepada Allah, itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, sesungguhnya sakit membawa kepada muhasabah. Jadi sakit itu bapak-bapak, ibu-ibu akan membawa kita untuk introspeksi diri, muhasabah. Dan apabila tidak ada sakit itu pada kita, itu akan membuat kita terpedaya. Contoh, ini konon, tapi wallahu alam, apakah ini benar? Fir'aun itu dari kecil tidak pernah sakit. Karena terpedaya, akhirnya sombong dan dia mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah sakit. Kalau kita kan rata-rata kita dari kecil ada demam, malahan ada yang step, ada yang ini. Ini Fir'aun tidak pernah, sejak kecil tidak pernah sakit, sehat-sehat saja. Sampai dia menjadi raja, Fir'aun diangkat, dinobatkan jadi raja, sehingga terperdaya dia menganggap dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Jadi salah satu adanya sakit itu kita bisa muhasabah dan bisa kita untuk supaya tidak terperdaya. Ingat Allah Azza wa Jalla, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku memilih dalam keadaan sakit dan miskin, katanya. Lihat, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini bukan jadi landasan, tetapi beliau berpikir seperti itu karena ketika sakit dan ketika miskin itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini ungkapan dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini diingkari oleh cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Nabi SAW wafat. Ketika itu didengar oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW, yarhamullahu ya Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Walakinni, akan tetapi aku, kata Hasan bin Ali, aku memilih apa yang Allah pilihkan terhadapku. Apa yang Allah pilihkan terhadapku, dan aku tidak memilih yang lain, karena pilihan Allah itulah yang terbaik. Ini dia komentar dari Hasan bin Ali, dan ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Jadi ketika kita membuka biografi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu ada ungkapan seperti itu. Jadi aku tidak memilih yang lain,
apa yang Allah pilihkan terhadapku itulah yang terbaik dan tidak memilih yang lain. Baik. Kemudian yang keenam, sesungguhnya sakit menjadi penyebab kembalinya hamba kepada Rabb-Nya. Ini teguran juga bagi yang sakit, misalnya di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita lupa kepada Allah, tidak khusyuk ibadah kita kepada Allah, atau di masa-masa dahulu, masa muda yang masih kuat, salat kita cuman Idul Fitri saja mungkin, atau Jumat saja. Setelah badan sudah lemah fisik, baru kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala misal. Maka itu teguran agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Jadi Allah itu menguji dengan, jadi hasanat itu, kebaikan itu juga ujian dari Allah. Apakah dia bersyukur atau tidak? Kemudian wasaiat, dan dengan keburukan, la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah, agar kembali kepada, maksudnya kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sakit merupakan penyebab masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi udah berapa tadi itu? Banyak. Jadi enggak usahlah kita misalnya ada ditakdirkan sakit, enggak usah mengeluh. Enggak usah mengeluh. Dan bagi yang sehat pun bersyukur kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya sakit. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan, dan hadis ini sahih, al-humma hadzul kulli mu'min minan nar. Jadi bahwasanya demam itu adalah penghapus seorang mukmin dari neraka. Itu apanya maksud dari hadis tersebut. Ada lagi kisah, mungkin kita mengetahui seorang perempuan yang memiliki sakit seperti orang ayan. Seorang kaum muslimah, wanita muslimah itu memiliki penyakit seperti orang ayan. Jadi kalau orang ayan itu kalau udah bangkit itu kan di mana saja, menggelepar-gelepar. Ketika beliau menghadap Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau mendoakanku agar sembuh dari penyakit ini." Lalu Nabi SAW memberikan pilihan, apakah engkau sabar dengan sakit itu, lalu engkau mendapatkan keutamaannya, atau aku doakan agar engkau sembuh. Lalu dia memilih agar biarlah sakit itu saja Rasulullah, akan bersabar karena banyak keutamaan. Akan tetapi satu permintaanku ya Rasulullah, ketika ayan tersebut jangan sampai auratku kelihatan. Ini para sahabi ya. Jadi ketika dia sakit ayan tersebut, jangan sampai auratnya kelihatan. Sakit itu. Sekarang orang sehat-sehat saja, nampak saja auratnya. Lihatlah, pakai motor seharusnya belum layak dipakai kan, masih untuk di kamar, mungkin buru-buru, mungkin yang buru-buru Ustaz, sibuk Ustaz, ribet Ustaz, pasang ini hijab segala macam. Enggak, harus dipasang. Karena ibu-ibu ini seperti pakaian sholat, mukena itu, yang boleh nampak itu mukanya saja sama telapak tangan, seluruhnya aurat. Itu makanya waktu sholat seperti yang ibu-ibu pakai mukena, itu yang boleh nampak. Adapun ke warung, walaupun beli garam, beli rinso atau apa, ini anak deterjen, nanti iklan pula Ustaz. Jadi harus tetap berpakaian menutup aurat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, di antara hikmahnya adanya sakit itu yaitu untuk memperbaiki hati. Untuk memperbaiki hati. Karena kondisi badan apabila dia mengalami penderitaan, ada di situ sakit, apapun kondisi kita, baik itu merupakan penyakit dan penderitaan dalam kehidupan, itu akan memberikan pelajaran bagi hati kita.
Itu akan mudah orang yang ketika mendapat musibah misalnya, atau orang yang sakit misalnya. Cobalah kita melihat orang sakit, itu mudah menerima nasihat. Atau orang mendapat musibah, sesuatu yang misalnya ada keluarganya yang meninggal, atau kendaraannya hilang dicuri orang, itu mudah menerima nasihat dibandingkan orang yang tidak sedang sakit atau tidak dalam keadaan menderita. Nah, jadi itu fungsinya untuk memperbaiki hati juga. Penyakit yang ada atau penderitaan yang dialami itu untuk memperbaiki hati. Kalau tidak ada itu mungkin akan sombong, bangga, sok-sokan dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi jika ada ditakdirkan sakit. Kemudian yang 9, sakit mengingatkan hamba terhadap nikmatnya kesehatan. Nah, jadi kalau kita ditimpa sakit, maka nampaklah nikmat kesehatan. Ada ungkapan semacam pepatah Arab yang maknanya bahwasanya ketika orang sakit melihat orang yang sehat, itu dia seolah-olah melihat mahkota ada di atas kepalanya. Mahkota ada di atas kepala orang yang sehat. Nah, jadi saking berharganya kesehatan tersebut. Jadi orang sakit ini seolah-olah ungkapan orang Arab, semacam pepatah. Jadi orang sakit ketika melihat orang sehat seolah-olah mahkota ada di atas kepalanya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa 2 nikmat tersebut? As-sihah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh manusia ketika dia sehat dan ketika ada waktu luang. Banyak dilalaikan oleh manusia. Sehat sebagaimana kita bahas sekarang, waktu luang, wal faragh. Waktu luang kita untuk apa? Terutama di masa-masa yang sekarang ini, di antara bapak-bapak kita yang sepuh yang sudah pensiun, banyak waktu luangnya. Apakah masih disibukkan dengan urusan ini, urusan itu? Atau yang lainnya? Baik. Nah, jadi itu diantara, kita tidak sebutkan semuanya, itu diantara hikmah adanya sakit. Jadi apapun kondisi kita, apabila kita sakit, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ini, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kemudian safar kita mengetahui seseorang yang melakukan perjalanan, baik itu safar umroh, haji, safar melihat orang tua di kampung halaman, safar wisata bagi yang wisata mubah maksudnya, kemudian jihad bagi orang yang berperang di jalan Allah. Nah, itu ada keringanan, ada hukum-hukum tersendiri. Dan safar itu adalah masa-masa di antara masa yang sulit. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, as-safaru qit'atu minal azab. Jadi safar itu bagian dari azab. Lihatlah kita ketika safar itu berbeda dengan kita di dalam keadaan mukim. Apalagi itu safar bagi yang pernah ibadah haji. Kalau umroh mungkin tidak terlalu lama. Kalau ibadah haji reguler itu lebih kurang 40 hari. Itu jangankan sesama jamaah, pembimbing saja di debat itu biasanya. Oh, enggak bisa Ustaz. Ini karena di situ memancing jidal. Dan keadaan kita yang sulit, keadaan kita itu ia akan mengeluarkan ego kita. Itu makanya kata ulama, jika ingin mengetahui seseorang, maka yang pertama tanyakan ke istrinya. Karena istrinya tahu bagaimana sifat suaminya ini, seseorang ini. Yang kedua, bermuamalah, hutang piutang. Yang ketiga, safar dengannya. Nah, jadi kalau safar sudah 3 itu baik dia, berarti dia memang baik. Karena dalam kondisi itulah sifat aslinya. Tanya kepada istrinya, lalu bermuamalah hutang piutang dengannya, lalu yang ketiga safar dengannya. Itu akan kelihatan sifat asli seseorang. Taib, karena waktu yang membatasi, alhamdulillah kita sudah selesaikan
pembahasan kita cukupkan sampai di situ, bahwasanya senantiasa kita berniat baik. Berniat baik sudah ditetapkan pahala satu. Berniat baik sudah Allah berikan kita pahala satu. Dan bagi yang untuk yang udhiyah, udah berapa peserta, Pak? Satu baru. Masuk 2. Ini masjid kita besar nih, gimana nih? Jadi usahakan, seandainya belum mampu, memang belum mampu, dia belum mampu dengan enggan itu berbeda. Dia uangnya banyak tapi enggan. Yang dia senang tuh kupon yang apa itu kan. Senang hati dapat kupon yang pembagian. Seharusnya kupon peserta yang kita senang. Jangan ini dapat kupon dari masjid dakwah tapi kupon yang dibagi yang untuk masyarakat. Enggak. Kapan kita untuk membagi kepada orang-orang yang mungkin di antara kita yang jarang makan daging. Jadi ini salah satu bentuk sosial juga. Seharusnya kita ikut serta juga. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Hablum minallahnya yaitu ketakwaan kepada Allah. Adapun hablum minan nas, orang-orang yang jarang makan daging mungkin bisa menikmati, dan begitu juga seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Maka untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan, waktu yang membatasi. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.